Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu bab mas'alati tawakkul, menerangkan tentang bab masalah tawakal, pasrah diri kepada Allah. Itu dibagi ada tingkatan. Yang pertama tawakalnya orang awam, tingkatannya tawakalnya orang khawas, yang ketiga khawasil khawas. Ini bertingkat berbeda-beda. Kalau tingkatnya orang tawakalnya orang awam, muhtajan ila syafa'ah. Kalau kita ini kalau pasrah kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan tawakalnya orang-orang alil khawas. Pasrah diri kepada Allah tidak hanya atau kalau ada keperluan saja, apalagi tingkatan khawasil khawas. Karena maaf saja, kalimah tawakal itu kalau tidak kita paham tauhid dan keyakinannya kita sendiri tidak tertata, bisa-bisa saja maaf mendekati kesyirikan. Apa contohnya? Oh, nek ora ikhtiar ya mati. Kamu kalau udah ikhtiar ya udah makan. Lah inilah. Apa yang memberi makan, yang memberi kesembuhan itu karena kita ikhtiar. Ikhtiar mentaati perintahnya Allah, tapi ikhtiar bukan Tuhan. Ikhtiar adalah untuk menunjukkan kelemahan kita, apa yang ada kita miliki, yang tidak kita miliki semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya ikhtiar orang itu akan mengatakan lemah. Tidak merasa man ana atau anania, siapa saya. Dengan adanya ikhtiar kita merasa tidak punya apa-apa. Kembali rujuk ilallah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan adanya ikhtiar. Bukan untuk mengiktikadkan kalau tidak ikhtiar mati kamu. Nah ini yang tidak pas. Tapi justru dengan adanya ikhtiar, li ta'atillah, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan apa yang ada pada diri kita, semuanya itu ikhtiar. Nah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah pasrah sama Allah ta'ala, apa indiwi arep ngomong apa? Kita mau bicara apa? Mau sombong? Contoh kalau kita sudah melihat orang sakit, diobati ini nggak maju, diobatin ini nggak bisa, dokter ini enggak, kapan-kapan ini sehatnya. Itu diantaranya. Nah kalau sudah begitu kemana kembalinya? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kita minum obat berapa kali obat, nyatane ya ora iso marasake. Jeksi berapa kali jeksi, ya nyatanya tidak bisa menyembuhkan. Kembali tidak kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu kita merasa tawadhu, merasa lemah tidak? Merasa lemah. Mau apa kita? Nah itulah diantaranya bab masalah ikhtiar. Jadi ikhtiar itu untuk menambah ketaatan kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya dengan adanya ikhtiar akan muncul
Apa? Minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak, dalam setiap gerak-geriknya dan lain sebagainya. Kita kembali kepada Allah Ta'ala yang tidak pernah terlepas, minta taufik wal hidayahnya. Dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim abada ala ril khalqi kullihim maula wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi limi Muhammadun kaunaini wa thaqalaini wal fari min urbi wa min ajami ya Rabbi dana waghfir ya wasi'al karami nabiyunal nahi fala ahadun qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. Saya minta dengan hormat kalau salaman itu jangan berjubel. Itu bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mempunyai tangan panjang. Diambil kesempatan, yang dia kehilangan handphonenya, dan ada yang dorong-dorong lagi. Ini kalau ada yang pingsan dan sebagainya, ibu-ibu terutama itu, kadang ada yang pingsan dan sebagainya. Kalau memang kebahagiaannya nanti, sabar dulu lah, jangan berebut. Nah, yang tenang saja. Itulah kita harapan nih. Kita kalau lihat orang salaman itu berjubel begitu, kita juga merasa kasihan, terutama yang sepuh-sepuh. Itulah saya minta menjadi perhatian untuk kita semuanya. Terima kasih.